Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat semuanya. Kali ini saya akan membahas film Ant-Man tahun 2015 yang diadaptasi dari cerita dalam komik superhero Marvel. Film yang dirilis pada 17 Juli 2015 ini disutradarai oleh Peyton Reed. Film ini berkisah tentang sepak terjang manusia semut dalam memerangi kejahatan yang dibintangi oleh Paul Rudd sebagai Scott atau Ant-Man dan aktris cantik Evangeline Lilly sebagai Hope Van Dyne. Film ini juga dibintangi oleh aktor kawakan Michael Douglas. Seperti apakah kisahnya? Film dibuka dengan menampilkan tahun 1989 di sebuah gedung. Hank Pym seharusnya berada di Rusia sebagai prajurit, namun dia tidak pergi karena temannya mencuri risetnya, yaitu formula yang dinamai partikel Pym. Partikel Pym adalah ilmu terobosan terbaik yang pernah dikembangkan, dan itu adalah sebuah keajaiban. Lalu Hank mengundurkan diri karena ingin melindungi ciptaannya, namun temannya menolak. Dia sangat membutuhkan Hank, dan ilmuwan mereka belum ada yang bisa meniru karya Hank. Adegan berganti di masa kini dan perkenalkanlah Scott, seorang duda anak satu dan seorang pencuri handal yang sudah menjalani masa hukuman selama 3 tahun. Itu adalah hari terakhir Scott di penjara. Terjadi pertarungan yang mana itu adalah sebuah perpisahan yang unik. Di luar, Scott sudah ditunggu temannya. Perkenalkan, Louis. Dia teman satu sel Scott ketika masih di penjara. Setelah di penjara, Louis diputus pacarnya. Ibunya meninggal, ayahnya dideportasi. Sekarang, dia tinggal bersama teman-temannya. Louis mengajak Scott bergabung dengan gengnya untuk melakukan sebuah misi pencurian. Namun Scott menolak. Dia ingin dekat dengan putrinya dan ingin pekerjaan yang bersih. Lalu Louis memperingatkannya kalau mantan pidana sulit dapat pekerjaan. Tapi Scott pede-pede aja karena punya modal, gelar sarjana teknik listrik. I'm not going back. Look man, I got a master's in electrical engineering, alright? Benar saja, dia dapat pekerjaan, namun sebagai pelayan sebuah warung es. Belum lama kerja di situ, Scott dipecat. Keep you on. Wait, what? Fire? Yeah. Dengan rasa kecewa, Scott pulang ke rumah Louis dan perkenalkan ada Kurt, ahli menggunakan laptop. Dave, temannya Louis dan Kurt. Louis menceritakan kisah Scott ketika maling bank di Vista. Scott meretas sistem keamanan untuk memindahkan uangnya. Sebelum kisahnya selesai, Scott memotongnya dan bertanya apa maksud dan tujuan menceritakan kisahnya. Why are you telling my life story to these guys? What do you want? Lalu Louis bercerita, ada si tua jutawan hidup dari hasil pensiunan, dan Louis ngajak Scott untuk kembali mencuri. Namun Scott tetap menolak. No! I'm finished, man. I'm not going back to jail. Adegan berganti di sebuah perusahaan bernama Pym. Perkenalkan, Hope, anaknya Hank yang berpura-pura musuhan sama ayahnya, dan Darren, bos perusahaan Pym. Darren yang mengundang Hank ke perusahaan Pym. Sebelum acara mulai, Darren memperkenalkan Hank kepada tamu-tamunya. Mentor, Dr. Hank Pym. Hank adalah pendiri perusahaan Pym dan mentor Darren. Saat Darren mengambil alih perusahaan Pym, dia meneliti sebuah partikel yang bisa mengubah jarak antar atom untuk meningkatkan ketahanan dan kekuatan. Kemudian perkenalkanlah Yellow Jacket. As we know it, the Yellow Jacket. Yellow Jacket adalah senjata perang serbaguna yang mampu mengubah ukuran pemakaiannya untuk keuntungan dalam perang. Yellow Jacket mampu mengelola segala kondisi geopolitik tanpa terlihat, efisien untuk melakukan tindakan pencegahan dan penyerangan. Diprogram untuk penjagaan, sabotase industri, dan melenyapkan segala rintangan untuk mencapai perdamaian. Satu Yellow Jacket memberikan kemampuan tanpa batas untuk melakukan sesuatu. Dalam waktu dekat, satu pasukan Yellow Jacket akan menjaga dunia yang aman dan terkendali. Kemudian Hope ingin segera menghentikan Darren dengan meminta kostum yang Hank ciptakan. Namun Hank melarangnya karena terlalu berbahaya. Dan Hank sudah menemukan orang yang tepat untuk menggunakan kostum karyanya. Just give me the suit and let me finish this once and for all. I think I found a guy. Adegan berganti. Di acara ulang tahun Casey, datang seorang tamu tak diundang. Dia adalah Scott, ayahnya Casey. Scott datang terlambat karena tak tahu jam berapa acaranya dimulai. Namun Casey bahagia karena ayahnya datang. Dan Casey memberitahu ibunya. Kata Casey, ibunya sangat bahagia ayah datang sampai tersedak minum.
Dan perkenalkan Paxton, seorang polisi dan juga kekasih Maggie, mantan istri Scott. Paxton mengusir Scott. Maggie juga marah karena Scott datang mendadak. Namun Scott ingin dekat dengan putrinya, ingin menafkahi, ingin terlibat dalam kehidupannya dan sangat menyayangi Cassie. Lalu Maggie memintanya untuk mencari pekerjaan dan mencari apartemen untuk tinggal. What do I do? Get an apartment. Kemudian Scott pulang ke rumah Louis dan meminta informasi si tua jutawan yang hidup dari hasil pensiunan. Louis bilang, di bawah tanah ada brankas yang sangat aman, pasti itu barang yang berharga. Dan si tua juga akan pergi seminggu. Lalu segala persiapan dibuat. Dan saatnya beraksi. Dimulai dengan memutus kabel telepon dan memblokir sinyal. Lalu Scott mematikan alarm dan masuk ke rumah. Pintu ruang brankas ditemukan, namun ada masalah. Pintu itu pakai sidik jari. Scott yang ahli dalam pencurian pun tak kehabisan akal. Dia membuat sidik jari. Ketika berhasil masuk, masalah lain datang. Brankas itu sangat aman dan bermerek Carbondale tahun 1910. Dibuat dari baja yang digunakan Titanic. Tapi brankas lemah dalam udara dingin. Dan dia menemukan cara untuk menjebolnya. Sukses menjebol, lalu dia masuk. Dan ternyata di dalamnya tak ada uang, perhiasan, atau apapun. Yang ada hanya sebuah kostum, namun tetap disikat. There's nothing here. What'd you say? It's an old motorcycle suit. Di sisi lain, Darren melakukan percobaan 34C karyanya. Kambing pun dibawa untuk menjalankan uji coba, namun gagal. 34C results negative. Di rumah Louis, Scott penasaran dengan kostumnya karena hanya sebuah kostum tapi disimpan dalam brankas. Lalu Louis pulang. Kemudian Scott penasaran dengan tombol yang di tangan. Louis masuk ke toilet dan menyalakan air. Seseorang berkomunikasi dengan Scott, lalu menyuruh untuk menyimpan kostumnya dan akan menghubunginya lagi. Namun Scott kapok dan mengembalikan kostum tersebut. I'll be in touch. No, thank you. Di luar, polisi sudah mengepungnya. Scott ditangkap dan dipenjara. I didn't steal anything. I was returning something I stole. Got us convinced that you were going to change your ways? Lalu Scott mendapatkan kunjungan, mengaku sebagai pengacaranya. Itu adalah Hank. Mereka berbicara di dalam ruangan yang CCTV-nya telah ditutupi semut. Scott meminta maaf karena telah mencuri kostum Hank. Namun Hank ternyata membiarkan dia mencuri kostumnya. Sebelumnya Hank sudah merencanakan agar Scott mencuri kostum itu. Dan Hank menawarkan sebuah kesempatan. Get real close. Look at it. Lalu semut-semut membawa kostum kecil ke dalam sel Scott, yang kemudian menjadi kostum ukuran normal manusia. Semut-semut membentuk nomor, menghitung waktu mundur. Scott memilih memakai kostum dan kabur dari penjara. Di luar, para semut sudah menunggu Scott. Tak ada mobil, tak ada motor, apalagi pesawat tempur. Yang ada semut bersayap. Hank menyuruh untuk menaikinya, namun Scott tidak bisa mengendalikan tunggangannya dan akhirnya pingsan. And Scott. Hit me in 5 minutes. Saat bangun dari pingsan, Scott sudah ada di kamar rumah Hank. Dan Hope mengawasi Scott saat pingsan. Tak hanya dia, pasukan semut peluru juga mengawasinya. Hank juga sudah menunggu Scott untuk membicarakan sebuah kesepakatan. Namun Hope tidak setuju bila Scott yang memakai kostum itu untuk menghancurkan Darren Cross. Dan Hope akan melakukannya sendiri jika Scott gagal. Hank menawarkan sebuah pekerjaan pada Scott karena Hank sangat terkesan dengan cara Scott berhasil melewati sistem keamanannya dan membekukan logam yang terpintar. Dan ternyata Hank sudah lama mengawasi Scott sejak maling di Vista Corp. Sistem keamanan Vista adalah salah satu bisnis yang paling maju. Seharusnya tak bisa dijebol. Namun Scott bisa menjebolnya. Lalu Scott melihat semut-semut melakukan perintah dari Hank. Dia pun bertanya caranya. Hank mengendalikan semut dengan gelombang elektromagnetik untuk merangsang pusat saraf penciuman mereka. Hank bicara pada mereka dan bisa pergi kemanapun, mendengar apapun, serta melihat segalanya. Lalu Scott bertanya siapa mereka dan apa yang terjadi. Lalu Hank bercerita.
20 tahun lalu, Hank membuat formula yang mengubah jarak relatif atom. Hank belajar cara mengubah jarak antara atom. Itu rahasia kostum bisa berhasil. Teknologi itu terlalu berbahaya sehingga Hank menyembunyikannya dari dunia. Saat itulah Hank membuat perusahaannya sendiri, yaitu Paytech. Hank punya anak didik namanya Darren Cross. Saat ini dia pemimpin perusahaan, tapi sebelum itu dia asisten Hank. Hank melihat sesuatu dalam dirinya, yaitu sesuatu Hank yang tak punya. Darren brilian, tapi saat mereka dekat, dia mulai curiga kalau Hank menyembunyikan sesuatu darinya. Darren mendengar desas-desus tentang partikel PIM, dan dia terobsesi dengan menyusun ulang rumus Hank. Tapi Hank tak mau membantunya sehingga dia menentang Hank, dan dia mengeluarkan Hank dari perusahaan Hank sendiri. Kok bisa? Ya, Hope adalah ketua dewan perusahaan. Jadi Hope yang memutuskan. Saat Darren hampir memecahkan rumus Hank, Hope kembali ke Hank. Proses itu sangat mudah menguap jika tidak dilindungi helm khusus, dapat mempengaruhi susunan kimia otak. Lalu Scott bertanya apa yang diinginkan Hank dari seorang Scott. Hank berjanji akan membantu Scott dekat dengan putrinya jika Scott mau bantu Hank. Hank ingin Scott masuk ke perusahaan PIM dan mencuri Yellow Jacket. Hank juga bercerita, Michael Carson, mantan kepala pertahanan di Shell, saat ini sedang berusaha menggulingkan pemerintah. Dia selalu mengincar teknologi Hank. Kalau tidak menyusup dan mencuri Yellow Jacket dan menghancurkan semua datanya, Darren Cross akan membuat bencana besar di dunia. Kata Scott, langkah pertama sebaiknya hubungi Avengers. Hank menghabiskan separuh hidupnya menyembunyikan teknologi ini dari tangan Stark, dan Hank tak akan menyerahkannya sekarang. Teknologi ini tidak seperti kostum Iron Man. Ini bisa mengubah susunan realitas. Lalu Scott bertanya kenapa tak kirim saja semut. Kata Hank, semut bisa berbuat banyak, namun mereka butuh pemimpin. Kemudian Hope memaksa ingin memakai kostumnya dan menyusup ke perusahaan PIM. Namun Hank masih melarangnya. Hank tidak mau kehilangan putrinya setelah sudah kehilangan istrinya. Akhirnya Scott mau membantu Hank. Latihan pun dimulai. Hank memberikan teori, di tangan yang tepat, hubungan antara manusia dan kostum itu simbiosis. Kostum itu punya kekuatan, manusia mengendalikannya, dan harus mahir, tangkas, serta terutama harus cepat. Manusia bisa menciut dan membesar dalam seketika. Ukuran selalu sesuai dengan kebutuhan. Lalu Scott disuruh melesat masuk ke lubang kunci dan membesar. Percobaan pertama Scott masih gagal. Hope juga menjelaskan saat mengecil tenaga dipadatkan sehingga punya tenaga orang dengan berat 90 kg. Di balik tinju selebar 0,01 cm menjadi seperti peluru. Tinju terlalu keras akan membunuh orang, namun terlalu lembut seperti tepukan lalat. Kemudian Scott mencoba mengutak-atik regulator di kostum itu, namun Hank melarangnya. Do not screw with the regulator. Time and space become irrelevant. Karena jika regulator itu rusak akan jadi subatom dan Scott akan masuk ke alam kuantum. Artinya akan masuk ke realitas tempat. Konsep ruang dan waktu tak lagi berlaku karena menciut selamanya. Lalu Hank menyuruh Scott untuk mempelajari para sekutunya yang setia dan berani, yaitu semut. Para Trecina longicornis dikenal sebagai semut gila. Mereka sangat cepat dalam menghantarkan listrik sehingga berguna untuk membakar elektronik musuh. Kemudian semut Paraponera clavata atau semut peluru. Gigitannya paling menyakitkan. Selanjutnya semut Camponotus pennsylvanicus dikenal sebagai semut tukang kayu, cocok untuk bantuan darat dan udara. Kemudian Hank menyuruh Scott untuk belajar mengendalikan semut, yaitu dengan gelombang elektromagnetik untuk merangsang pusat saraf penciuman mereka. Percobaan pertama, Scott masih gagal mengendalikan semut. Lalu Hank menyuruh untuk latihan menembak. Karena kostumnya tak bersenjata, maka Hank menciptakan piringan sebagai senjata. Merah untuk menciutkan, biru untuk membesarkan. Lanjut pengenalan semut yang terakhir. Solenopsis mandibularis dikenal karena gigitannya. Semut merah yang berevolusi jadi arsitek luar biasa. Setelah pengenalan semut, lanjut lagi belajar mengendalikan semut. Namun masih juga gagal. Hal itu membuat Hank dan Hope bertengkar. Lalu Scott masuk ke mobil Hope, dan Hope bercerita ketika ibunya meninggal. Hope tak menemui ayahnya 2 minggu. Mereka berduka, dan saat itu Hope masih umur 7 tahun. Ayahnya tak pernah kembali secara emosional. Kemudian mengirim Hope ke sekolah asrama, dan Hope beranggapan ayahnya masih menutup diri.
Scott kemudian menenangkan Hope dengan berkata, dia mempercayaimu dan menyayangimu. Dia lebih memilih kalah daripada kehilanganmu. Setelah suasana hati membaik, Hope menyuruh Scott untuk bersihkan pikiran, fokus, dan buat pikiran akurat. Kemudian buka mata dan pikiran apa yang ingin kau semut lakukan. Dan akhirnya Scott berhasil mengendalikan semut. Lalu Hank bercerita pada Hope mengenai istrinya. Istrinya meyakinkan Hank untuk mengajaknya bergabung dalam misi Hank. Dia berbakat dan dijuluki The Wasp. Saat tahun 1987, kelompok separatis membajak peluncuran roket Soviet di Kursk dan meluncurkan roket ICBM ke Amerika. Satu-satunya jalan ke mekanik bagian dalam adalah dengan lewat titanium padat. Hank harus menciut antara molekul untuk mematikan roket, tapi kerusakan regulator Hank terlalu parah dan tanpa ragu istrinya mematikan regulatornya untuk masuk ke dalam roket melewati titanium padat agar bisa mematikan bomnya. Kemudian istrinya menjadi subatom dan lenyap. Setelah itu, Hank menghabiskan 10 tahun untuk mempelajari tentang ilmu kuantum. Namun belum juga dapat apa-apa. Setelah cerita itu, suasana mereka jadi lebih baik. Kemudian tahap akhir latihan Scott adalah serangan tersembunyi. Mereka harus mendapatkan pura-pura umpan sinyal. Itu adalah alat yang diciptakan saat Hank masih jadi anggota SHIELD. Mereka harus melumpuhkan penghalang transmisi yang dipasang Darren Cross di lemari besi. Bagi mereka mudah untuk mengambil alat umpan sinyal itu karena berada di salah satu gudang tua Howard Stark, utara New York. Namun ternyata itu sudah menjadi gudang muda. Hank menyuruh Scott untuk membatalkan misi, namun Scott tetap melanjutkan karena tidak melihat ada penjaga di sana. Ternyata Falcon melihatnya. Scott mencoba membujuknya, namun Falcon tidak peduli. Lalu mereka bertarung. Setelah Scott kembali, Hank marah, namun tidak jadi karena Scott dapat alat itu. Lalu tanpa sepengetahuan mereka, Darren sudah di dalam rumah Hank. Darren mengatakan, Pimtech akan menjadi salah satu perusahaan yang paling menguntungkan di dunia. Penjualan diperkirakan mencapai 15 dolar miliar dan Darren ingin Hank datang untuk melihat karyanya yang sudah berhasil. Lalu Hope ingin membatalkan misi karena Hope tahu Darren mengincar Hank untuk dibunuh. Namun Scott dan Hank ingin melanjutkan. Kemudian Darren telepon Hope. Dia memberitahukan telah memperketat pengamanan dan memasang sensor di semua pintu masuk, juga memasang kawat baja mikro di saluran udara. Hi. Hope, where are you with steel micro mesh? Great. Good idea. Kemudian mereka pun merencanakan masuk lewat saluran air utama karena tak bisa menambahkan keamanan di saluran air utama. Namun masalahnya tekanannya terlalu kuat. Tapi jika bisa dikurangi, Scott bisa masuk. Mereka pun kekurangan anggota karena Hank dan Hope akan berada di samping Darren Cross. Kemudian Scott memanggil 3 temannya dan tugas mereka. Dave siap dengan kendaraan, Kurt mengintai, Louis menyamar. Aksi pun dimulai. Louis berhasil menurunkan tekanan air. Lalu Scott masuk gedung. Lalu Scott mengirim semut peluru. Kemudian Hope memasang umpan sinyal. Namun di luar ada masalah. Hank akan ditangkap untuk diperiksa karena sebelumnya Hank mengunjungi Scott di penjara. Setelahnya Scott hilang dari penjara. Kemudian Dave beraksi. Hank pun lolos dari polisi. Kemudian Hank dan Hope dibawa Darren masuk ke ruangan penyimpanan Yellow Jacket. Scott tiba di posisi kedua dan menuju sasaran. Kemudian memerintahkan pasukan semut membentuk formasi untuk menghancurkan server. Assume formation. Alright, you Semut-semut berhasil menghancurkan server. Data cadangan sudah terhapus. Berikutnya Scott menuju tempat partikel. Sementara Darren kedatangan tamu yang telah sepakat bekerja sama dengannya. Mereka perwakilan dari Hydra. Sedikit info tentang Hydra. Hydra merupakan organisasi teroris paramiliter otoriter subversif yang bertekad menguasai dunia, yang mana mereka diketahui sudah didirikan pada zaman kuno.
Hydra merupakan organisasi jahat yang memang eksis ada di dunia Marvel, mulai dari komiknya hingga di film live action. Scott tiba di tempat partikel dan memasang peledak, kemudian menuju posisi akhir dan menunggu lasernya mati. Guys, how we looking on that laser grid? Scott berhasil melewati laser, namun Yellow Jacket tidak dapat diambil. Scott terjebak di dalamnya. Ternyata itu adalah jebakan dari Darren. Dia telah mengawasi mereka dan tahu rencana mereka. Lalu Hank akan dibunuh, namun Hope menghentikannya dengan mengatakan partikel mengubah kimiawi otakmu. Namun inilah yang terjadi. It's the particles altering your brain chemistry. Saat Scott ditembaki, Louis datang menyelamatkannya. Lalu Scott menyuruhnya segera pergi karena gedung itu sudah dipasangi peledak. Hope dan Hank masih di dalam, lalu gantungan kunci dikeluarkan. Scott masih mengejar Darren, lalu Scott masuk ke dalam heli. Gedung pun meledak dan lenyap. Scott hampir jatuh dari heli. Kemudian Darren memakai Yellow Jacket dan mereka pun bertarung. Saat Scott hampir membunuh Darren, polisi tiba dan menangkap Scott. Di dalam mobil polisi, laporan kejahatan ada di rumah Cassie. Polisi dan Scott tiba di rumah, namun Scott ditinggal dalam mobil dan masih diborgol. Tapi Scott berhasil lolos dan masuk ke kamar Cassie. Scott berusaha masuk ke kostum Darren, namun gagal. Itu karena bahannya titanium. Lalu Scott memutuskan untuk menciut antara molekul untuk masuk ke kostum Darren untuk menghancurkan kostumnya serta Darren, dan jadilah subatom. Kemudian Scott teringat kata-kata Hank, "Kau akan memasuki realitas tempat di mana semua konsep waktu dan ruang tak lagi berlaku, dan kau akan menciut selamanya." Namun Scott berhasil kembali dengan cara mengganti regulatornya dengan piringan biru. Beberapa hari setelah kejadian itu, Hank bertanya tentang alam kuantum, namun Scott tak bisa mengingatnya. Hank juga memujinya. Paxton bertemu dengan atasannya dan membebaskan Scott. Kemudian Scott mendapat telepon dari Louis. Louis memberitahu kalau Falcon ingin mengajak Ant-Man bergabung dalam Avengers. What'd he say? This dude who's new on the scene was like flashing his fresh attack. I'm looking for a guy that shrinks. And I'm like, damn, like the badass tell the stupefied writer chick to tell you to tell. He said yes. Hank memberi Hope kostum purwarupa lanjutan yang dikerjakan Hank bersama istrinya. Mother and I worked on together. Used it. But now I realize. Falcon memberitahu Kapten Amerika bahwa dia kenal seseorang dan akan diajak gabung ke Avengers. Even if he did, who knows if the Accords will let him help? Maybe not. Dan film Ant-Man tahun 2015 ini selesai. Selain pelajaran fisika, salah satu pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah orang mungkin akan berubah. Yang diperlukan hanyalah kesempatan kedua. Terima kasih sudah menonton. Bantu subscribe dan like.
Sampai di sini dulu. Bye.